Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Telah menciptakan, mengatur, memberikan kenikmatan, dan lain sebagainya. Allah lah yang memberikan semua itu kepada kita semua. Segala puji hanya milik Allah. Salawat beserta salam, marilah senantiasa kita sampaikan, kita curahkan teruntuk guru kita, pemimpin kita, teladan kita, Rasul tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai hari kiamat. Teman-teman santri Kodab Al-Fatih, bagaimana kabarnya pada hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Semoga teman-teman semua ada dalam keadaan sehat. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang sakit, kita doakan. Kita doakan semoga Allah berikan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang Allah muliakan, semoga Allah muliakan yang Ustadz sayangi, yang Ustadz cintai teman-teman. Marilah kita belajar dari sahabat mulia. Untuk sekarang sahabat mulia yang kita akan teladani adalah Abdullah bin Mas'ud. Insya Allah hari ini kita akan belajar meneladani dari akhlak Abdullah bin Mas'ud. Siap mendengarkan teman-teman? Alhamdulillah. Abdullah bin Mas'ud. Apakah teman-teman semua sudah pernah mendengar nama Abdullah bin Mas'ud? Ahli Al-Quran. Ahlul Quran. Kenapa disebut Ahlul Quran? Karena sahabat tersebut itu mahir, bahkan bukan hanya mahir dalam Al-Quran teman-teman, mengamalkan Al-Quran. Ya, suaranya merdu, ya, bukan hanya suaranya yang merdu, tetapi akhlaknya akhlak Al-Quran. Jadi Al-Quran itu bukan hanya sebatas suara saja. Di para sahabat itu, Al-Quran itu menjiwai, tahu menjiwai, menjadi akhlak teman-teman. Ya, kita kalau pernah mendengar suara orang yang baca Al-Quran, senang nggak kira-kira teman-teman? Senang kan ya? Kalau orang bacaannya bagus, makhrajnya bagus, merdu suaranya, Masya Allah. Kita tuh mendengarnya itu sangat adem gitu ya teman-teman ya. Kalau membaca Al-Quran, kalau orang yang baca Al-Quran terus didengarkan sama kita, kita tuh jadi senang sekali. Berbeda kalau orang baca Al-Quran, makhrajnya salah, suaranya juga tidak baik gitu kan, mahrajnya malah berganti, ha jadi ha, ain jadi a, dan lain sebagainya. Tentu kita ketika mendengarkannya tidak enak ya teman-teman ya, karena keliru bacanya. Nah teman-teman semuanya, para sahabat dahulu itu udah suaranya bagus, akhlaknya juga bagus, Masya Allah. Dialah Abdullah bin Mas'ud, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan nasihat ya kepada para sahabat yang lain. Bahkan bukan hanya para sahabat Rasulullah, untuk kita juga. Kata Rasulullah, pelajarilah Al-Quran itu dari 4 orang. Ya, salah satunya adalah Abdullah bin Mas'ud. Pelajari. Kenapa ya kita harus mempelajari Al-Quran dari Abdullah bin Mas'ud tersebut? Karena jelas Abdullah bin Mas'ud adalah orang yang hafalannya udah hebat, akhlaknya akhlak Al-Quran, suaranya juga hebat, dan lain sebagainya. Kita suatu ketika nih teman-teman, Rasulullah SAW sedang lewat. Ternyata terdengar suara Abdullah bin Mas'ud sedang membaca Al-Quran. Lewat, tahu lewat? Nah, Rasulullah lewat ya. Terdengarlah suara Abdullah bin Mas'ud sedang membaca Al-Quran. Tentu Abdullah bin Mas'ud baca Al-Qurannya tidak pelan-pelan,
Nah, ya, karena sampai terdengar oleh siapa? Oleh Rasulullah, ya. Ketika sampai terdengar Rasulullah, maka Rasulullah memujinya kepada para sahabat yang lain. Ya, kata Rasulullah, jika kalian ingin mendengar Al-Qur'an secara segar, gitu kata Rasulullah itu ya, seperti halnya saat diturunkan, pertama kali diturunkan, gitu, maka dengarkanlah dari Abdullah bin Mas'ud. Masya Allah, ini kehebatan, ini luar biasa teman-teman. Ini luar biasa. Sudah diberikan sama Rasulullah itu harus belajar Al-Quran kepada Abdullah bin Mas'ud. Sudah juga dipuji ya sama Rasulullah. Orang kalau sudah diberikan pujian oleh Rasulullah, tentu itu Allah ridho kepada orang tersebut teman-teman. Berbeda kalau kita memuji seseorang, kira-kira Allah ridho nggak kepada orang tersebut? Belum tentu. Kita bukan Rasul, kita bukan Nabi ya teman-teman ya. Tapi apa yang keluar dari lisan Rasulullah SAW, ketika Rasul memuji orang tersebut, ketika Rasul memberikan keistimewaan kepada orang tersebut, pasti Allah ridho. Karena Rasulullah SAW itu sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu Abdullah bin Mas'ud dipuji oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu teman-teman. Mau tidak suara kita merdu? Ya, akhlak pun merdu. Gitu. Gimana sih akhlak merdu? Akhlaknya hebat teman-teman. Ya, akhlaknya hebat, suaranya hebat. Bahkan bukan hanya akhlak, itu teman-teman bisa memberikan kepada teman-teman itu jadi semangat gitu ketika orang melihatnya untuk membaca Al-Quran gitu. Kan ada ya orang membaca Al-Quran ternyata kita ingin sekali seperti orang tersebut. Ada nggak kayak gitu teman-teman? Ada ya kan? Nah itu bisa membawa orang untuk belajar Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud teman-teman ya, ahlul Quran yang hebat saat mempelajari Al-Quran. Nah, kira-kira nih teman-teman, dulunya bagaimana ya Abdullah bin Mas'ud itu teman-teman? Dulunya itu teman-teman, beliau itu seorang penggembala kambing. Teman-teman tahu tidak penggembala? Penggembala yang suka membawa kambing, mengatur kambing, kambing yang banyak. Kalau dulu kan orang menggembala itu bukan hanya satu, bukan hanya dua, gitu. Kambing itu kan banyak ya teman-teman ya. Ya, kambing, tahu kambing? Be. Nah, kayak gitu teman-teman. Be. Ah, itu mengembala kambing tentu kan banyak. Harus mengembala ini, harus mengatur ini. Cari rumput yang banyak. Cari tempat air di mana. Nah, itu digembalakan kayak gitu teman-teman. Ya, tidak ngambil rumput sendiri kita itu. Tetapi kalau zaman dahulu itu, kambing itu dibawa ke suatu tempat ya, yang mana rumputnya banyak, ada tempat air dan lain sebagainya, maka kambing-kambing tersebut digembalakan, kambing-kambing tersebut disuruh untuk makan, minum, istirahat ya, mungkin suruh istirahat tentunya ya. Kalau istirahatnya bagaimana ya kira-kira ya teman-teman ya? Ya, yang jelas itu diatur oleh seorang penggembala gitu. Nah, Abdullah bin Mas'ud dulunya seorang penggembala teman-teman. Nah itu namanya penggembala kambing. Nah, dan ternyata seorang penggembala kambing dengan izin Allah teman-teman, dengan izin Allah menjadi ahlul Quran. Bahkan bukan hanya seorang penggembala kambing saja, pernah ditertawakan oleh teman-temannya karena betisnya Abdullah bin Mas'ud itu kecil. Tahu betis? Ya, kaki ya. Betisnya Abdullah bin Mas'ud itu kecil sampai teman-temannya Abdullah bin Mas'ud menertawakan Abdullah bin Mas'ud. Lalu datanglah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat keadaan seperti itu, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara kepada yang menertawakan, jangan engkau tertawakan. Ketahuilah bahwa betisnya Abdullah bin Mas'ud itu lebih berat daripada gunung Uhud. Masya Allah, tahu gunung teman-teman? Gunung itu kan besar. Coba kalau kaki kalian kecil atau besar? Kecil kan? Tapi kalau dibandingkan dengan gunung kan besar gunungnya. Betul? Besaran gunung daripada kaki. Betul nggak teman-teman? Namun kata Rasulullah SAW, kalau orang di dalam hatinya sudah punya ilmu, punya akhlak, punya Al-Quran di dalam dada sanubarinya teman-teman, maka gunung yang begitu besar itu tidak ada apa-apanya.
Ya, gunung yang besar itu tidak ada apa-apanya. Lebih berat timbangannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala daripada gunung. Kaki itu teman-teman. Ya, Abdullah bin Mas'ud. Hebat kan teman-teman Abdullah bin Mas'ud? Masya Allah. Begitulah teman-teman, kalau seseorang itu sudah mengenal Allah, sudah belajar Al-Quran, Allah akan berikan kemudahan-kemudahannya. Ya, Allah akan berikan keistimewaan-keistimewaan orang yang belajar Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud salah satu contohnya. Ya, bahkan kisah-kisah tentang seorang penggembala bukan hanya Abdullah bin Mas'ud yang menjadi orang besar itu teman-teman. Banyak di para sahabat yang lain yang mengembala kambing juga. Ya, salah satunya tadi kan Abdullah bin Mas'ud. Selain Abdullah bin Mas'ud, seorang penggembala kambing ada lagi. Sama di para sahabat yang lainnya juga ada teman-teman. Penggembala kambing itu bahkan nabi-nabi yang lain, Nabi Muhammad SAW sendiri kan menggembala kambing. Betul gak teman-teman? Ya, betul. Nah, para sahabat pun banyak ya, yang mengembala kambing. Tadi salah satunya adalah Abdullah bin Mas'ud. Selain Abdullah bin Mas'ud, ada lagi ternyata teman-teman. Nah, Ustaz tidak sebutkan namanya siapa, Ustaz tidak tahu. Yang mana penggembala kambing ini pernah diuji oleh Abdullah bin Umar. Nah, ya, pernah diuji oleh Abdullah bin Umar. Diujinya bagaimana? Abdullah bin Umar mendapati ada seorang penggembala kambing datang dari tempat yang tinggi, lalu berhadapan dengan Abdullah bin Umar, maka Abdullah bin Umar bertanya, apakah engkau seorang penggembala kambing? Ya, betul, aku seorang penggembala kambing. Ada apa wahai Abdullah bin Umar? Nah, apakah kambing-kambing ini milik kamu? Oh, bukan. Ini bukan milikku. Kambing-kambing ini bukan milikku, tapi milik orang lain. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Nah, lalu Abdullah bin Umar menguji seseorang itu. Menguji penggembala kambing itu. Kata Abdullah bin Umar, kalau ini bukan milikmu, kenapa engkau menggembala kambing ini? Aku ingin mendapatkan upah dari ini, dari kambing-kambing ini. Nah, lalu Abdullah bin Umar mengujinya, jualah kambing-kambing itu, kan kalau kamu jual, maka kamu akan mendapatkan keuntungan-keuntungan yang lain. Oh, tidak Abdullah bin Umar. Abdullah, tidak, aku tidak mau. Karena kambing ini, satu kali lagi, bukan milikku. Maka dalam hati Abdullah bin Umar ingin terus menguji orang tersebut. Nih, jualah, nggak apa-apa. Kan nanti orangnya nggak tahu bahwa kambing ini hilang. Kalau memang ketahuan hilang, maka sampaikan kepada yang punyanya itu, dimakan serigala kambing tersebut. Apa? Dimakan serigala? Oh, tidak. Aku tidak mau. Satu kali lagi, aku tidak mau. Kalau kambing ini aku jual kepadamu. Sekalipun aku berbohong, aku tidak mau untuk menjual kambing ini. Abdullah bin Umar mendapati orang tersebut, ternyata Masya Allah, ini hebat nih orang ini, penggembala kambing yang sangat hebat seperti ini. Ya, betul kamu tidak mau menjualnya kambing itu? Kan kamu tidak ketahuan karena kambingmu itu sudah dimakan oleh serigala. Tidak, wahai Abdullah bin Umar, tidak. Kalau begitu, aina Allah? Di mana Allah kalau begitu? Allah itu selalu melihat kita. Allah itu selalu menatap kita. Masya Allah, teman-teman. Abdullah bin Umar ketika melihat orang tersebut, Masya Allah, orang ini hebat ternyata nih teman-teman. Dan betul teman-teman, Abdullah bin Umar akhirnya memberikan keistimewaan, memberikan hadiah kepada orang tersebut. Wallahu alam, apakah siapa nama penggembala kambing ini? Yang jelas, kisah-kisah tentang penggembala kambing pada zaman Rasulullah dan para sahabat itu banyak sekali teman-teman. Keistimewaannya banyak dan juga kehebatan yang sangat luar biasa. Semoga kita bisa mendapatkan pelajaran dari kisah tersebut. Ingat, ada Allah yang selalu menatap kita, ada Allah yang melihat kita. Begitu teman-teman ya? Begitu ya? Semoga ada manfaatnya untuk Ustadz. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.